Bu Sri Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah satu pekan kita tidak bertemu melalui Zoom, hari Senin ini kita kembali bertemu ya lewat Zoom meeting. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya, bermacam-macam nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan sempat sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Pak Guru, Bu Guru dan teman-teman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita mulai Zoom meeting hari ini, agar pertemuan kali ini mendapatkan berkah dan dibersamai oleh malaikat, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita buka semua speakernya. Ya, awali dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabbah wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa pembuka hati. Israhi sadari wa yassir li amri wa datang lisani dan yaqulu qawli tambah ilmu Zidni ilma warzuqni pagi hari as'ala wa as'alulillahi la ilaha illahu wa huwa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kemudian dengan kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita semua amin ya robbal alamin. Baik, untuk hari ini nanti seperti biasa Pak Bo akan menjelaskan materi tentang matematika. Faktor bilangan ya. Kemarin ketika kemarin kita bahas faktor bilangan, banyak yang belum cepat ya mencarinya, banyak yang belum cepat. Nanti kita mantapkan lagi. Kemudian untuk tematiknya nanti seperti biasa akan dijelaskan oleh Bu Sri. Pak Bo sudah siap atau saya duluan? Halo, Bowo. Ya.
Oke, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mengenalkan ya. Kemarin sudah mulai yang namanya faktor ya ketika pendampingan di sekolah. Nah, sekarang kita akan mengenalkan materi itu ya, karena materi faktor itu adalah materi awal dari nanti akan mencari FPB, faktor persekutuan tersana. Mencari faktor itu kita harus tahu dulu. Nah, sebelum kita nanti berlanjut, saya berlanjut level ya. Ya, tentang faktor. Faktor itu apa faktor? Yang bisa membantu Pak Bowo, faktor itu apa? Yang bisa membantu? Faktor adalah apa? Kalau faktor hujan, nah, berarti kan nanti anak-anak pasti akan menyebutkan mendung, angin, terus gerimis. Nah, itu faktor hujan. Berarti apa faktor hujan itu? Jadi penyebab terjadinya hujan. Nah, kalau faktor bilangan adalah apa? Faktor Bilangan yang dapat membagi habis. Iya, Pak. Bilangan yang dapat membagi suatu bilangan. Nah, atau cara mudahnya adalah semua angka yang bisa membagi habis satu bilangan. 10. Nah, faktor 10 adalah berarti semua angka yang bisa membagi habis 10. Nah, sebenarnya 2. ya sebenarnya bisa menyebutkan apa namanya? Mencongak bisa sebenarnya, mengira-ngira. Diurutkan dari 1. Nah, tetapi nanti kalau ini kan 10 ya. 10 itu kan ibaratnya angkanya kecil. Nah, nanti kalau angkanya besar gimana? Kalau angkanya besar, nah menggunakan yang sudah Pak Bowo dan Bu Sri ajari kemarin, menggunakan perkalian. Kalau 10 kan gampang ya. Semua angka yang bisa membagi termasuk 1. Kalau 0 ikut enggak? Enggak ya. Walaupun 0 bisa membagi 1, tapi kita urutkan dari angka 1. Terus 2 ya. 2 bisa membagi 10. Nah, ini metode mengurutkan. 2, terus terus 1. Terus 10 sendiri. 1, 2, 5, dan 10 itu sendiri. Nah, kalau anak-anak bisa mencongak seperti ini, itu diperbolehkan. Tetapi ya ini urutannya harus tepat. Kalau kurang 1, umpamanya 1, 2, terus 5-nya ini enggak ada. Ya ini betul ya. 1, 2, 10 itu bisa membagi 10. Apakah 1, 2, 10 itu bisa dikatakan faktor 10? Bisa. Ya, bisa dikatakan faktor 10, tetapi kurang lengkap. Yaitu kurang angka 5. Nah, nanti ditakutkan kalau mencongak itu ada yang terlewat. Nah, itu nanti bisa mengurangi poin nanti ketika ada soal tentang faktor. Nah, lebih amannya menggunakan perkalian 1 sampai 9. Itu juga bisa 1 sampai 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Sama ya, dikali. Nah, itu kali berapa dari 10? 10. 10. 2 kali berapa dari 10? 5. Nah, kali berapa? Ya, berarti dicoret aja, dicoret.
Nah, 4 bisa nggak? Enggak. 5 bisa nggak? Bisa. 2 kali 2 ya kan? 2. Tulis dulu. Bisa nggak? Terus 7 bisa nggak? Nah, coret. 8? 9? Nah, berarti yang bisa itu adalah ini toh. 1 kali 10, 2 kali 5, dan 5 kali 2. Nah, ini kita lihat ada angka yang keluar nggak? Ada. Ya, maksudnya seperti ini. Contoh. A kali B itu kembar dengan B kali A. Nah, kalau perkalian itu angkanya sama, itu dibolak-balik itu boleh. Contohnya A kali B. Nah, itu kembar dengan B kali A. Itu ya. Ada yang kembar nggak ini? Ya, 2 kali 5 sama 5 kali 2. Ya. 2 kali 5 dan 5 kali 2. Nah, ini kembar. Ya. 2 kali 5 itu kembar dengan 5 kali 2. Sama seperti A kali B itu kembar dengan B kali A. 2 di sini juga ada 2. 5 di sini juga ada 5. Nah, itu boleh dicoret salah satu. Bebas mau dicoret yang mana? Yang 2 kali 5 atau 5 kali 2? 5 kali 2. 5 kali 2 atau. Nah, berarti yang terpakai adalah 1 kali 10 dan 2 kali 5. Nah, berarti faktornya mana? Ya angka-angka ini. Angka-angka 1 kali 10, 2 kali 5, dan 2 kali 5. Tapi diambil satu angka. Dan diurutkan dari angka paling kecil. Nah, 1 kali 10. Ini ada angka 1, 2, 5, terus ke. Berarti faktornya adalah 1, 2, 5, 10. Kalau lebih aman itu perkalian. Kalau nggak ada, coret. Kalau nggak ada, coret. Nah, caranya ini perkalian 1 sampai 9 itu karena kemarin sudah Pak Bo dan Bu diajari, boleh nanti kalau ada tugas tentang faktor, caranya 1 sampai 9 dikalikan ini boleh tidak ditulis di buku tulis, cukup di kertas coret-coretan, terus nanti yang ditulis adalah hasil faktornya ini aja, itu sudah boleh. Ya. Coba lagi untuk contoh lagi ini Pak Bagus ya. Coba Pak Bowo mau tanya sama salah satu anak-anak yang ada di sini. Mungkin Bu Sri bisa membantu, Bu Sri? Halo Bu Sri. Yang tadi masuk pertama kali siapa? Nggak tahu. Ada nggak tadi yang merasa masuk pertama kali? Nggak tahu. Ya udah Pak Bowo tunjuk aja. Yang belum pernah Pak Bowo tunjuk siapa ya? Coba Mbak Dinda. Dinda 4 Kuba. Mbak Dinda, coba sebutkan satu angka Mbak Dinda. Coba puluhan. Bebas. Berapa? Enggak percaya nih. 30. Berapa? 30. 30. Nah, kita akan mencari faktor dari 30 atau semua angka yang bisa membagi 30. Coba kita dengan cara mencongak dulu coba. Kalian sebutkan ya. Yang bisa membagi 30 itu angka berapa? 1. 2. 2.
Bisa ya? 2. Terus? 5. 3. 3. 3. 3 bisa. Terus? 5. 5. Setelah 5. 6. 6. 10. 10. 10. 14. 15. 30. Berapa? 40. 30. Ya, ini 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Termasuk faktor dari 30. Tapi nah, kita harus ini membuktikan apakah yang kalian sebutkan ini sudah lengkap atau belum. Sama dengan cara 1 sampai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi buktikan. Dengan langsung ini Pak Bo perbolehkan ya, karena itu mungkin lebih memudahkan kalian, tetapi harus dicek lagi betul sudah lengkap atau belum. Ya, 1 kali berapa? 1 kali 30. 1 kali 2 kali berapa? 15. 16. 3 kali 10. 4 kali Bisa. kali Nggak berapa? bisa. Nggak bisa ya? Berarti nggaknya korek. 5 kali berapa? 6. 5 kali 6. 6. 6 kali 5. 5. 6 kali 5. 7 kali 7 kali. Bisa. 8 kali Nggak bisa. 9 kali. Bisa. Nah, berarti yang digunakan ini ya, selain 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6, dan 6 kali. Kameranya dimatikan karena Bawahnya dihapus. Ada yang kembar nggak ini? Ada. ada Berapa? 5 kali 6 sama 6 kali 5. 5 kali 6 dan 6 kali 5. Yang mencoret yang mana? Bawah. Yang bawah, oke. Bebas ya, boleh 6 kali 5 atau 5 kali 6 ya. Kalau yang bawah kita coret. Lalu angka yang dipakai berapa aja? 1, 2, 3, 5. Ya, dari angka paling kecil. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 10. dengan hasil yang kalian sebutkan ini tadi, selengkap belum? 30. Sudah. Ada ya, 2 ada, 3 ada, 5 ada, 6 ada, 10 ada, 15 ada, 30 ada. Ya, berarti sudah lengkap. Nah, sudah betul ya? Oke, sekarang Pak Bowo mau tanya lagi. Ada yang mau tanya? Enggak. Yakin? 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 Kalau nggak ada, berarti aku kasih latihan. Soalnya dari kalian untuk kalian. Oh, berapa soal? Berapa soal? 30? 50? 150? Kalian bisa Pak. Nah, di modul nggak ada. Ini Pak Bo mau bikin soal sendiri. Mau berapa soal? 1, Pak. Hah? 5 bisa, 5 bisa. 1. 5 ada. 6 bisa. Nah, coba. Ini ya, mau bikin soal. Mbak Asya,
Halo Mbak Asya. Mbak Asya, silakan sebutkan satu angka Mbak, puluhan. Bes. 30 dan 10 tadi. Ya, Mbak Asya. 40, Pak. Berapa? 40. Oke, 40. Aku hapus aja ya. Aja. 40. Oke. Berapa satu soal? Coba. Mas Fadil N, Mas Fadil Nadir. Halo Mas Fadil. Fadil, ya. Ya, Pak. Mas Fadil sebutkan satu angka Mas Fadil, puluhan. 50. Juga 40 sampai 50 aja apa mau tambah ini? 40, 50 aja, Pak. Nah, oke, silakan kalian cari faktor 40 dan 50. Nanti yang Pak Bowo tunjuk, nah, harus sudah mendapatkan faktornya. Mau kasih waktu berapa hari? Hari. Mau berapa hari? 7 hari? 2 tahun. 2 tahun. Berarti kita zoom selama 2 tahun ini. Jangan. Ya? Katanya nanti cepat habis kalau 2 tahun. Kan pakai wifi gitu. Ya, 10 menit ya. Kata, Kak. Pakai data. Udah, 10 menit aja. Coba. Kasih nomor enggak ini? 1, 2. Kalau 40. Ya, nomor 2, 50. Nomor. Cuman nomor aja kan nggak ada sebutan makanan atau apa. Ada. Oke. Yo, kalau Mbak Ataya mau mengibaratkan ini 40 permen boleh. Terus copot yang 40. Ini. Kilera sopan. Si kilera sopan. Pak. Sudah? Pak. Sudah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Ya, oke. Sambil nunggu Pak yang lain ya. 2 menit lagi.
Pak. Ya. Oke, sudah ya? Mari kita. Yang sudah pertama kali tadi siapa? Sebutkan nama. Yang mengucapkan sudah Pak, pertama kali tadi siapa? Mas Fadil Ibu kan? Bukan. Bukan. Siapa tadi? Abid, Pak. Mas Rofi? Mas Abid. 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 Mas Abid. Oke, Mas Abid. Ya, Mas Abid bantu Pak Bo ya. 40. Pakai mencoba dulu. Nanti kita buktikan. Berapa Mas Abid? 1, 2, 5, 8, 20, 40. 20, 40. Semua sama? 1, 2, 5, 8, 20, 40. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu kali berapa? 1 kali 40. Ya, 1 kali 40. 2 kali? 20. 3 kali? Nggak bisa. Bisa ya, coret. 4 kali? Nggak bisa. 40. Ya, 4 kali 10. 5 kali? 8. 8. 6 kali? Nggak ada. Nggak ada ya, coret. 7 kali? Nggak ada. Nggak ada ya, coret. 8 kali? 5. 5. 6 kali? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti yang dipakai 8 kali 5-nya sudah keempat. 2 kali 10, 4 kali 10, 5 kali 8, 8 kali. Ada angka yang sama nggak? Ada. 8 kali 5, 5 kali 8. 5 sama 5 kali 6. 5 kali 8. Dicoret yang mana? 8 kali 5. 8 kali 5. Berarti yang dipakai adalah ini ya. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Ya, dari jawabannya Mas Abid, sudah lengkap belum? Belum, Pak. Tadi lupa. 1 udah ada, 2 udah ada. Nah, 4 nggak ada ya. Berarti kurang 4. 5 udah ada, 8 sudah ada. Nah, 10 nggak ada ya. Berarti kita urutkan habis. Nah, setelah 8 itu 10, lalu 20 sudah ada, 40. Nah, itu ya. Jadi, mencongak itu boleh. Dan yang disebutkan Mas Abi tadi juga sudah termasuk faktor, tetapi kurang lengkap. Dengan cara seperti ini, kalian bisa mencari yang paling tepat. Nggak apa-apa Mas Abi. Nanti kan banyak latihan. Pasti. Yang kedua 50. 50 kita bareng-bareng. 50 sudah. Dan 50 berapa? 1, Berapa? 1 ya? 1, 2, 5, 10, 25, 50. 50. Kita buktikan. 1, 2. Satu kali berapa? 50. 5. 25. 3 kali? Bisa. Ya. 4 kali? Bisa. Oke, coret. 5 kali? 10. 6 kali? Bisa. 7 kali? Bisa. 9 kali? Bisa. Yang dipakai 1 kali 50, 2 kali 25, dan
benar nggak? Enggak. Berarti dipakai 1, 2, 5, 10, 25 dan 5. Kita lengkap belum? Nah, ya, 1, 2, 5, 10, 25, 50 dan 5. Oke ya. Sudah ya? Kita lengkap. Dari jawaban 40 dan 50 ada yang salah tadi? Ada salah enggak? Enggak apa? Maaf ya, kita sedang belajar. Chatnya tangannya menjauh dari HP. Nah, kita belajar dulu biar nanti ketika ada soal kalian langsung bisa. Ada yang salah nggak? Enggak. Ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya kalian tambah bisa karena di MTB itu modal pertamanya adalah faktor. Nah, nanti ada faktor persekutuan, nanti ada faktor prima, ada faktorisasi. Nah, itu nanti dari faktor. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. 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 Semoga semoga kalian tambah bisa ya. Oke, kalau enggak ada untuk pembahasan atau pemantapan faktor Pak Bowo cukupan sampai di sini dulu. Nah, nanti kalau memang sudah bisa semua kita lanjut ke level berikutnya yaitu tentang faktor persekutuan. Nah, kalau kalian mau belajar dulu tentang faktor persekutuan, boleh dicoba-coba di rumah, dipahami di rumah. Nanti ketika ada pembahasan, nah, kalau ada yang bingung, boleh tanya. Tadi di malam atau kemarin aku belajar ini faktor persekutuan. Kok ini bisa menjadi seperti ini gimana? Ya kan, Pak Bu atau Bu jelaskan. Oke, gitu ya. Ya, Pak Bu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bu berikan ke Bu Sri. Terima kasih Pak Bowo. Sudah jelas ya, hari Kamis kita ada pendampingan belajar lagi di sekolah ya. Jadwalnya seperti pekan kemarin. Kelas Nabawi masuknya 12:30 sampai 2:30. Kemudian juga masuknya jam 1 sampai. Kenapa? Hari Selasa berangkat enggak, Bu? Berangkat. Seperti kemarin. Bu, hari Selasa berangkat enggak? Berangkat, Mbak. Jam berapa? Seperti pekan kemarin. Pagi, Pak, Bu. Belum masuk pagi ya. Kenapa? Riko habis tinggal 6%. Tinggal 6%. Oh, bisa Tinggal dicas? 6%. Hah? Bisa dicas? Dicas lah. Oke. Berarti sekarang waktunya tematik. Oke. Alhamdulillah di pekan ini kita sudah melanjutkan alur 7M-nya. Kita sudah memasuki alur yang pertama, yaitu mengagumi ya. Mulai dari hari Jumat kemarin ya. Siapa yang tahu alur mengaguminya
ngapain kita? Menghafalkan surat Menghafalkan surat At-Taubah dan artinya. Menghafalkan surat At-Taubah ayat 105 dan artinya. Ya, hari ini maksimal terakhir dikumpulkan ya. Kalau kelasnya Bu Sri sudah lumayan banyak yang mengumpulkan kemarin ya. Dari hari Jumat sudah ada yang mengumpulkan. Hari ini masih ditunggu ya. Oke, kemarin Bu Sri sudah menjelaskan di alur penjelasan 7M ya. Siapa yang sudah melihat videonya? Ada Bu Sri-nya di situ. Sudah lihat semua ya? Ya, jadi di alur 7M yang pertama yaitu mengagumi, kita akan belajar mentadaburi surat At-Taubah ayat 105 itu yang isinya tentang perintah bekerja ya. Kalau kita lihat artinya surat Taubah ayat 105 itu apa? Siapa yang kemarin sudah ngafalin? Aku. Ya, jadi artinya ada di halaman 2 ya, buku modul itu ada artinya yaitu bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya dari arti surat At-Taubah ayat 105 ini, ketika kita bekerja, kita itu niatkan karena Allah ya, karena Allah dan karena Rasulullah. Allah itu memerintahkan setiap manusia, bahkan bukan cuma manusia ya, semua makhluk hidup itu bekerja. Kalau kalian pernah lihat semut ya, semut, lebah itu contoh itu bisa mengangkat beban berapa kali berat tubuhnya? Ada yang tahu nggak? Semut itu 5 kali apa? Semut itu termasuk hewan pekerja keras. Demikian juga dengan lebah. Nah, apalagi kita manusia ya, manusia itu kan kenapa sih kita harus bekerja? Itu kan untuk memenuhi kebutuhan ya. Ketika kita sehat, kita diberikan pekerjaan dengan belajar, tidak dengan kita belajar dengan rajin karena kita masih anak sekolah ya. Sinyalnya hilang. Serta masih sebagai seorang pelajar, kita bisa belajar membantu pekerjaan orang tua. Makanya syiar kita di pekan ini adalah kita membantu pekerjaan orang tua. Ya. Siapa yang sudah mulai belajar latihan membantu pekerjaan orang tua di rumah? Saya. Ada membantu pekerjaan orang. Kalau anak perempuan misalnya membantu ibunya memasak, ya kan? Memasak, mencuci piring. Ya, atau halo. Kalau anak laki-laki kira-kira bantu orang tuanya apa? Nyapu. Nyapu, laki-laki nyapu sip. Ada lagi? Ya, boleh membantu ayahnya mencuci mengepel, mencuci piring, motor.
menyiram tanaman, boleh ya. Itu bisa kalian lakukan, untuk pekerjaan kita membantu pekerjaan orang tua, otomatis kita sudah melaksanakan perintah Allah tadi di surat At-Taubah ayat 1. Nggak ada sinyal, Bu. Ya. Banyak cocok dari Maaf ya, sinyalnya Bu Sri nggak stabil ini. Maaf ya. Ya, kita lanjutkan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? enggak. Jadi Buku yang tentang cita-cita itu. Kenapa? Kapan bikin buku yang cita-cita maksudnya yang pekerjaan orang tua. Ya, nanti proyek akhirnya ya. Nanti kita akan menulis tentang pekerjaan orang tua kita, kemudian kita jadikan satu ya, cerita kalian dengan teman-teman kalian nanti dijadikan satu buku ya. Namanya buku antologi yang berisi tentang pekerjaan orang tua kalian. Oke. Nah, jadi Bu Sri ulangi ya, tadi sempat terpotong. Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah ya, bukan untuk dilihat sama orang lain. Jangan karena pengen dipuji, wah Mbak siapa? Mbak Ataya rajin belajar. Nah, untuk dipuji sama orang lain itu tidak boleh ya. Contoh aja Mbak, contoh ya. Mbak Ataya mah nggak gitu ya, nggak gitu ya. Atau untuk supaya apa? Jam berapa, Bu? Ini sudah mau selesai nanti sebentar lagi kok ya. Jadi itu ya. Jadi alur 7M kita yang pertama itu kita mentadaburi, kita memahami ya isi. Jangan cuma dihafalkan ayatnya dan artinya aja. Jadi kita harus tahu maksud dari surat At-Taubah ayat 105 itu adalah bahwa ketika kita bekerja atau kalau kita sebagai seorang pelajar kita belajar, kita niatkan hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan kita juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu terkenal sebagai pekerja keras ya. Siapa yang pernah baca kisahnya Rasulullah? Pasti sudah pernah ya. Jadi Rasulullah itu dari kecil dia sudah bekerja. Ada yang tahu dari kecil umur 8 tahun dia sudah ikut pamannya berdagang ya. Ikut pamannya jualan. Kemudian dia juga menggembala
mengembala kambing ya, mengembala domba milik dari pamannya ya. Jadi dari kecil tuh Rasulullah sudah terbiasa bekerja ya. Makanya kalian juga harus mencontoh ya, suka bekerja keras ya, jangan malas-malasan ya, jangan hanya bermalas-malasan di depan TV sambil pegang handphone ya, itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah. Tapi kalau kita bekerja keras, kita rajin belajar ya, kita rajin membantu pekerjaan orang tua, insya Allah kalau kita ikhlas dalam melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya. Yang belum? Ya, oke. Berarti yang belum mengumpulkan video hafalannya, Bu Sri tunggu, Pak Bowo tunggu. Hari ini terakhir maksimal jam 8 malam. Video ya, bukan voice note ya. Video hafalan surat At-Taubah ayat 105 dan artinya. Kalau yang sudah, berarti hari ini tugasnya tinggal TIK sama PTQ saja. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja ya. Tapi sebelum Bu Sri tutup, Bu Sri mau tanya siapa yang hari ini tadi sholat subuhnya berjamaah? Tidak sih. Siapa? Aku, Oh, Bu. enggak. Oh, Alhamdulillah. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid? Ada? Oh, enggak ada. Rumahnya jauh dari masjid semua? Ya, kalau yang laki-laki, oh ya, kalau dekat, Dekat Bu, tapi itu enggak. Corona. Gitu. Oh, corona belum boleh dibuka. Sudah boleh ya sekarang. Alhamdulillah karena kita sudah masuk levelnya sudah turun. Kita itu sudah boleh sholat di masjid, bahkan kita sudah boleh merapatkan shaf. Jadi kalau kemarin kita sholat shafnya masih ada jaraknya, sekarang itu sudah boleh dirapatkan ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita boleh ke sekolah lagi. Belajar di sekolah pagi-pagi pakai seragam. Oke? Ya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, banyak salah dan khilaf, Bu Sri dan Pak Bowo minta maaf. Bu Sri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum sholat duha, silakan melaksanakan sholat duha sebelum melaksanakan aktivitas lainnya. Oke, dadah, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu besok. Dadah.